Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, saya Khatibul Umam, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya sebagai guru akidah akhlak di MTS Mampu Ulum, Desa Kulpung, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN di kelas 7 dalam materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Pada sehat semua? Sehat. Untuk memulai pelajaran pada pagi ini, pertama-tama marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Yang dibaca namanya silakan menjawab. Yang pertama Fahad Iskandar. Hadir ya. Himawan Eka Yudianto. Semua ya? Ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib. Ya. Tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib. Ya. Ini bisa dilihat ya? Jelaskan ya? Ya. Yang pertama adalah malaikat itu diciptakan oleh Allah, diciptakan dari cahaya dan nur, dari sesuatu yang tidak bisa dilihat, oleh mata manusia, ya. Tidak bisa diraba atau tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena di sini ada tugas dan nama-nama malaikat. Ya. Malaikat itu punya tugas. Nama malaikat dan tugasnya. Namanya siapa? Tugasnya apa? Kerjanya apa? Yang nomor 1 adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi. Di
tidak ada wahyu untuk Nabi melewati. Jadi malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sudah dapat satu. Malaikat siapa? Jibril. Ya, nomor 2. Ya. Malaikat Mikail. Mikail itu membagi rezeki dan mengatur hujan. Terus selanjutnya malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup trompet sangkakala. Trompet sangkakala itu selanjutnya malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Menyambut nyawa. Terus kemudian lanjut malaikat Mungkar dan Nakir. Apa? 2 ini malaikatnya 2. Barengan Mungkar dan Nakir. Tugasnya apa? Menjaga dalam kubur. Kedua. Terus selanjutnya malaikat Raqib. Ya, Raqib dan tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Terus selanjutnya malaikat Malik dan Ridwan. Ini salah satunya malaikat yang menyenangkan, yang satunya malaikat yang menyeramkan. Yang menyeramkan. Apa tugasnya Pak? Malaikat Malik dan Ridwan. Kalau malaikat Ridwan menjaga surga. Kalau malaikat Malik kurang lebih gambarannya kalau malaikat itu terus sifat-sifat ya. Terus kemudian sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu adalah satu, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Selalu bertasbih siang dan malam, menunggu perintah. Selain tidak ada perintah dari Allah, malaikat itu semuanya bertasbih siang dan malam. Tidak berluyur, tidak keluyuran seperti manusia. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah. 100% taat kepada Allah. Terus nomor 2, sifat malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Tidak ada berpikiran untuk apa? Untuk bermain, untuk berpikiran untuk yang negatif, untuk berpikir untuk yang buruk dan semacamnya. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia malaikat itu tidak diberi nafsu. Terus sifat malaikat itu selalu takut dan taat kepada Allah. Terus sifatnya lagi apa? Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah bermaksiat. Mempunyai sifat malu. Jadi Allah, malaikat itu malu terhadap Allah. Malu tentang apa? Malu tentang bermaksiat kepada Allah. Terus bisa apa? Jin, makhluk gaib selain malaikat itu ada lagi jin. Sama-sama makhluk gaib. Cuma perbedaannya ya, definisinya jin itu diciptakan dari api. Kalau jin itu diciptakan dari api. Dari api. Seperti ini. Ada gambarnya ini.
beriman dan jin yang kafir. jin itu ada dua golongan. Ada dua macam jin. Ada dua golongan. Yang satunya ada jin itu yang beriman, muslim. Jadi jin itu ada yang muslim, ada lagi makhluk gaib itu selain jin apa? Iblis dan setan. Iblis dan setan. Setan itu apa? Tugasnya setan apa? Juga menggoda manusia supaya manusia itu menjadi orang yang berdosa. Terus, kemudian kesimpulannya gini, ya. Perbandingan malaikat dan jin itu tidak apa-apa. Perbandingan malaikat dan jin ini, kalau malaikat diciptakan dari nol, ya. Kalau malaikat diciptakan dari kalau jin dari api, gitu gampangnya. Ya. Terus malaikat itu selalu taat kepada Allah. Kalau jin terus kemudian terakhir kesimpulan iman kepada malaikat dan Allah itu adalah Islam memahami perbedaan antara malaikat dan makhluk gaib lain. Jadi apa kalau malaikat diciptakan dari kalau jin diciptakan dari api, maka sangat berbeda walaupun sama-sama makhluk gaib. Lanjut, ada pertanyaan, nanti saya kasih pertanyaan. Apakah kalian itu benar-benar mengerti atau tidak? Ya, nanti saya kasih pertanyaan. Ngerti atau tidak? Ya, coba saya tanyakan tugas-tugas malaikat itu apa saja? Saya tanyakan, coba pertanyaan nomor 1 ya. Coba saya tanya tugas dari malaikat yang paling pertama, malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril itu tugasnya apa? Siapa yang tahu? Ini, ya. Apa jawabannya? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Menyampaikan wahyu kepada nabi. Berarti masih. Nah, jangan sampai hilang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya coba saya tanyakan lagi. Apa tugas dari malaikat Israfil? Siapa yang tahu? Ya, saya. Ya. Tentu saat jawab akan dan terus seperti apa tadi itu menjaga trompet, ya. Jadi mulai dari sekarang berarti pegang trompet, ya. Untuk Terus saya tanyakan lagi, kalau malaikat
Malaikat Israel. Siapa yang tahu? Ya, jawabnya. Pencabutnya nyawa. Seperti Bapak saya terangkan kemarin tadi, walaupun orang yang mati itu pada jam yang sama sampai 20 orang, malaikat itu bisa mencabut nyawa. Ya, kenapa? Karena malaikatnya banyak. Ya. Terus pertanyaan lagi. Kalau malaikat Rokib dan Atid, apa yang tahu? Rokib dan Atid. Ya. Mencatat amal yang baik dan yang buruk. Walaupun dimanapun manusia berada, tetap dicatat oleh malaikat. Ya, dimanapun tempatnya. Terus tadi Bapak menerangkan jin itu ada berapa golongan? Dua. Semua kan masih ingat kan ya? Yang satunya dua yang pertama jin yang muslim sama seperti manusia yang bersembahyang menjalankan perintah Allah, ya. Dan yang kafir tugasnya apa? Perilakunya apa? Cuma menggoda manusia, mencoba terus untuk manusia supaya menjadi berbuat dosa. Sekarang tidak bisa, besok dirayu lagi, besoknya dirayu lagi supaya manusia itu tetap ingat kepada Allah. Oleh jin dan itu perilaku. Terus setan itu sama seperti jin, sama-sama ingkar kepada Allah, melayu manusia. Oke, anak-anakku sekalian, karena ini sudah selesai, ya, sudah sampai ke pertanyaan, barusan sudah saya tanyakan, sudah banyak yang tahu, semua pertanyaan saya terjawab, berarti kalian sudah masuk ke dalam minggu. Oke, bagus berarti. Ya, karena banyak terima kasih kepada siswa saya yang sudah mendengarkan, ya, supaya jadi orang yang pintar. Anak-anakku sekalian, cukuplah pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran akidah akhlak, yang materinya tentang iman kepada tentang makhluk gaib, ya, makhluk gaib, jin dan juga malaikat, makhluk gaib, ya, malaikat dan juga selain dari malaikat. Cukuplah anak-anak sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri pelajaran pada hari ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.